Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Dewi Parwati, mahasiswa PPG Dalajab 2021 IAIN Syuruk. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Sore anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Walaupun kondisi kita sedang mengalami PPKM level 4 dan mengharuskan kita untuk belajar dari rumah, namun kita tetap semangat. Kita nggak boleh putus asa. Nah, baik, di sini kita akan belajar mengenai iman kepada Allah. Sebelum masuki materi iman kepada Allah, silakan anak ibu buka halamannya yang ada di buku anak ibu semua di halaman 7 mengenai iman kepada Allah judulnya ya. Nah, di sini coba siapa yang masih ingat rukun iman? Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Kita nyanyi sama-sama yuk. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, pada Nabi dan Rasulullah. Kelima, pada hari kiamat. Keenam, pada qada dan qadar. Itulah rukun iman, jumlahnya ada 6. Siapa yang dapat anak pintar? Nah, tepuk tangan untuk anak ibu semua yang ada di rumah. Baik, di sini sebelum mulai pelajaran, peta konsep kita mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nilai karakternya yaitu disiplin, gemar membaca, religius, kerja keras, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Selanjutnya, adapun kompetensi dasarnya yaitu menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, kemudian memahami adanya Allah yang Maha Pencipta, dan menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menerima, memahami, dan menunjukkan adanya bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak ibu, siapa yang pernah mendengarkan lagu Sulis? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Terus kebalik, siapa menciptakan bumi dan langit? Yuk, kita nyanyi sama-sama ya, tapi yang di ref keduanya. Siapa yang menciptakan bukit-bukit dan sungai? Siapa yang menciptakan lembah-lembah dan ngarai? Siapa yang menciptakan samudra? Siapa yang menciptakan gunung Sahara? Siapa yang mengajarkan awan-awan melayang? Siapa yang mengajarkan turunnya hujan? Siapa yang menciptakan pohon dan hutan? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Nah, coba anak ibu, rukun iman itu keberapakah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ingat rukun iman keberapa tadi? Yang pertama. Baik, selanjutnya di sini iman. Siapa yang tahu iman itu apa ya? Iman
adalah pondasi bagi umat Islam dalam beragama. Tanpa memiliki keimanan keislaman, manusia kurang sempurna. Oleh karena itu, umat Islam wajib beriman. Salah satunya dan paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Karena Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia. Ini kita ini manusia. Oleh karena itu, sebagai umat Islam harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa, nak? Yuk, jawabannya adalah Allah. Baik, di sini perhatikan gambarnya. Di situ di buku anak ibu kan ada gambar. Ada gambar. Nampak nggak? Nah, lihat di sini, amati gambar di bawah ini. Apakah keadaannya sedang terjadi pada gambar di bawah? Gambar di bawah ini menunjukkan hujan yang sedang turun. Nah, lihat di sini. Ini memakai payung. Selanjutnya, tahukah kamu siapa yang memerintahkan menurunkan hujan, yang membuat daun pohon, dan semua benda yang ada di alam semesta? Jawabannya adalah Allah. Selanjutnya, lalu kalau kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mempercayainya? Jawabannya adalah kita dapat meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keberadaan benda-benda ciptaan Allah. Nah, lihat di sini, apakah bukti bahwa Allah itu ada? Nah, apa aja buktinya? Yuk, kita lihat di sini. Sebelum anak ibu menyebutkan benda-benda ciptaan Allah, nanti anak ibu silakan mengisi Google Form yang akan ibu bagikan melalui grup ya. Nih, ada Google Formnya, soalnya ada 5. Nanti anak ibu sebutkan di situ apa saja yang termasuk bukti-bukti benda ciptaan Allah. Nah, selanjutnya di sini lihatlah hewan yang beraneka ragam. Nah, di sini ada hewan, salah satu buktinya. Ada hewan yang beraneka ragam. Seperti taman rimba itu kan banyak ecimral. Nah, kemudian di sini ada, lihatlah hujan yang turun. Itu bukti juga hujan. Selanjutnya, lihatlah langit yang luas. Oke. Lihatlah gunung yang menjulang tinggi. Kemudian lihatlah angin yang berembus. Selanjutnya lihatlah laut yang luas. Kemudian lihatlah ombak yang setia kepada pantainya. Selanjutnya lihatlah pohon-pohon. Nah, dari bukti yang ada di sini, ada pertanyaan, Nenek Ibu? Nah, nanti jika ada pertanyaan, silakan diajukan di WA grup kita ya. Nanti biar kita diskusikan sama-sama. Nah, bagaimana dengan batu yang di sekitar kalian? Itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Semua itu ciptaan Allah. Nah, di sini selanjutnya, bagaimana ya cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, di sini caranya bisa dengan sholat. Sholat sehari itu ada berapa? Ada 5 waktu. Setiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi. Sholat subuh tidak lupa lagi.
Kerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya. Sholat maghrib 3 rakaatnya. Zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Nah, itu sholat yang setiap hari kita lakukan. Baik, selanjutnya di sini yang kedua itu caranya bisa dengan mengaji. Selain sholat, kita juga bisa dengan mengaji. Jadi anak ibu di rumah juga harus mengaji ya. Yang rajin mengajinya. Bagaimana sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana cara sikap? Bagaimana sikap berarti perilaku kita bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan menjalankan ibadahnya, selalu bersyukur. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah setelah mengetahui bahwa semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang masih ingat kalimat thayyibahnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di situ pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan Google Form yang akan Ibu kasihkan linknya nanti di WA grup kita. Kemudian ada 5 soal pertanyaan yang harus anak Ibu jawab dari materi kita hari ini. Silakan dilihat pada buku yang anak Ibu pegang di rumah masing-masing ya. Nanti bila ada yang kurang paham bisa kita diskusikan melalui WhatsApp group. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajarannya, coba Ibu ulangin lagi. Iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Kita ulang lagi ya rukun imannya. Rukun iman ada 6. Masih ingat rukun iman ada 6-nya? Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, pada Nabi dan Rasulullah. Kelima, pada hari kiamat. Keenam, pada qada dan qadar. Itulah rukun iman, jumlahnya ada 6. Siapa yang dapat anak pintar? Baik, sekian pelajaran dari Ibu. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, baik di sini. Besok kita akan belajar mengenai rukun iman kepada malaikat. Nah, jadi anak Ibu silakan pelajari dulu iman kepada Allahnya. Silakan dibaca buku materinya. Nanti Ibu kasihkan file ini di dalam grup. Ya. Sama belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.